maka aku kuat. Amin. Jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa ayat ini datang kepada Paulus? Jadi 1-2 Korintus 12 ini berbicara tentang Paulus ya, saudara. Bagaimana Paulus menerima pernyataan dan memahami apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dikatakan jika aku lemah maka aku kuat. Di situ dikatakan Paulus, dan saya kasih judul juga, jika aku lemah maka aku kuat. Karena Paulus memahami dan mengalami dalam 2 Korintus 12 ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan menjawab kepadaku, ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab karena kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu sebab kelemahanlah, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, mari kita pahami apa arti dan ayat ini muncul bagi Paulus dan bagi kita pada pagi hari ini. Dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah saudara, ayat ini membahas seluruh tentang Paulus, di mana Paulus dibawa Tuhan ke sorga, saudara ya. Bagaimana Paulus dibawa, agar Paulus ini ya, kalau orang dibawa ke sorga itu wah udah hebat dong gitu ya. Tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan kepada Paulus dan mengajarkan kepada kita di masa kini itu bagaimana supaya kita tidak meninggikan diri kita. Karena tadi temanya kan sudah jelas, jika aku lemah maka aku menjadi kuat. Katakan, jika aku lemah maka aku menjadi kuat. Jadi di sini Tuhan mau mengajarkan kepada Paulus, firman-Nya mengatakan tadi adalah, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan kepada Paulus saat itu. Karena Paulus ini dibawa Tuhan ke sorga, saudara ya. Kalau kita dibawa ke sorga tuh, saya sudah hebat dibawa ke sorga. Nah Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita ini menjadi pribadi yang rendah hati gitu ya. Menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan gitu. Jadi Paulus ini, firman ini mengajarkan kepada kita 2 Korintus 12 ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi di sini kita harus pahami bagaimana firman ini datang kepada Paulus, agar Paulus dan kita, termasuk kita di masa kini itu, kita jangan menjadi orang yang meninggikan diri gitu ya, ya kan? Nah di sini Paulus ketika dia dibawa ke sorga itu, saudara, dikatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di sini Paulus dibawa ke sorga ke tingkat yang ketiga. Dalam tabernakel itu Musa itu kan membangun bait Allah. Ada 3 ruangan gitu ya saudara. Jadi dalam tabernakel itu ada tingkatan gitu. Yang tingkatan pertama itu adalah halaman bait Allah. Yang kedua itu ruang kudus, dan yang ketiga itu ruang maha kudus. Nah di sini si Paulus ini dibawa sampai ke surga tingkat ketiga, katanya dikatakan tadi itu kan. Paulus dibawa Tuhan ke tingkat yang ketiga di dalam tabernakel ini, dalam surga itu. Dimana kalau saudara tahu itu, saya jelaskan dulu tentang tabernakel ya. Tentang tabernakel ini di halaman pertama itu, dia yang boleh masuk di halaman itu adalah suku Lewi dan imam. Nah, imam boleh masuk di situ. Suku Lewi itu siapa? Kalau kita bertanya, suku Lewi itu siapa? Suku Lewi itu para pemuji-pemuji Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, worship leader, singers gitu ya. Itu suku Lewi. Kalau imam, saudara sudah tahu, kalau imam adalah hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani firman, yang melayani khotbah gitu ya, itu imam. Nah, jadi halaman pertama ini kita harus pahami. Jadi kenapa ayat ini muncul? Saya mau jelaskan terlebih dahulu sebelum kita lebih dalam lagi, itu tentang tabernakel ini, karena Paulus dibawa oleh Tuhan
ke surga tingkat ketiga, di situ dikatakan ya. Jadi halaman pertama itu adalah suku Lewi dan imam. Jadi sudah jelas di suku Lewi, dan suku Lewi itu di halaman luar itu ada mesbah bakaran, korban bakaran, di mana para suku Lewi mempersembahkan kepada Tuhan saat itu untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dan ada suku Lewi di situ, tempat suku Lewi menjaga bejana pembasuhan, saudara ya. Kemudian di tingkat kedua itu adalah ruang kudus. Nah, kalau di ruang kudus itu hanya ada imam saja yang boleh masuk. Yang di tingkat kedua itu hanya imam. Kenapa hanya imam? Namanya juga ruang kudus, itu orang-orang yang benar berhubungan dengan Tuhan gitu ya. Bergaul dengan Tuhan. Jadi di situ sampailah masuk ke ruang maha kudus. Itu surga tingkat ketiga dalam tabernakel itu, ruang maha kudus. Nah, kalau ruang maha kudus ini imam tapi boleh masuk, tapi itu diundi, saudara. Tidak semua orang boleh masuk di ruang maha kudus, itu diundi. Siapa yang boleh layak masuk di ruang maha kudus itu, karena kalau salah-salah di ruang maha kudus, salah sedikit saja bisa mati, saudara, saat itu ya. Karena saking kudusnya itu. Kita tahu sorga itu tempat orang kudus, ya kan. Tempat orang hanya memuji Tuhan, pekerjaan kita hanya memuji Tuhan di sorga. Jadi seperti itu. Jadi Tuhan mengajarkan kepada Paulus, kenapa firman ini datanglah, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Tuhan mengajarkan kepada Paulus itu untuk orang yang ini tidak meninggikan diri gitu. Yang pertama ini, kita harus pahami itu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita harus menjadi orang yang tidak meninggikan diri. Ayatnya dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi yang pertama adalah Paulus tidak meninggikan diri, dan kita di masa kini juga tidak meninggikan diri. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi lemah gitu di hadapan Tuhan, ya kan? Nah, bagaimana caranya kita supaya kita tidak meninggikan diri, supaya kita tidak menjadi orang, katakanlah orang yang sombong gitu, tinggi hati gitu. Dikatakan di sini 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 itu, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Sudah jelas di sini dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 ini dikatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Firman Tuhan bilang kepada Paulus, maka diberikan apa, saudara? Iblis, duri dalam daging itu maksudnya ya. Supaya si Paulus ini jangan tinggi hati gitu. Supaya Paulus ini jangan menjadi sombong karena wow, aku sudah dibawa oleh Tuhan sampai ke surga gitu kan. Aku sudah dibawa oleh Tuhan sampai ke surga tingkat yang ketiga gitu ya. Jadi di dalam ayatnya yang ke-7 ini dikatakan maka Tuhan memberikan duri dalam dagingku supaya, yaitu seorang iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri, saudara. Kenapa maksud Tuhan jangan meninggikan diri, saudara? Karena seseorang kalau dia udah merasa hebat, dia udah merasa luar biasa, dia lupa diri gitu kan. Dia lupa diri sampai dia terkadang udah gak perlu Tuhan gitu. Dia merasa kuat gitu, merasa mampu gitu ya kan. Wah, aku udah hebat nih, aku gak perlu Tuhan, aku gak perlu berdoa, aku kuat. Tapi ingat tadi kembali ke judul yang saya berikan. Jika aku lemah, aku menjadi kuat. Jadi bagaimana kita menjadi lemah? Tuhan mengizinkan ada duri dalam daging kita, saudara. Seperti Paulus ini, dikirimkannya lah iblis. Apa itu duri dalam daging? Maksudnya apa? Yang pertama, bisa dikatakan adalah duri dalam daging itu masalah fisik atau penyakit. Masalah penafsiran, seorang penafsir banyak menafsir bahwa percaya duri dalam daging itulah, duri ini adalah kondisi medis kronis yang mengganggu pelayanan. Misalnya mata, karena Paulus pada saat itu dia agak rabun-rabun ya matanya kayak gitu. Kalau kita baca tentang Paulus berdasarkan petunjuk di Galatia 4 ayat 15 dan Galatia 6 ayat 11, di mana Paulus menyebutkan bahwa jemaat rela mencungkil mata mereka untuk diberikan kepada Paulus.
dan ia menulis dengan huruf-huruf besar karena mata Paulus ini rabun. Itu duri dalam daging yang pertama. Yang kedua tentang epilepsi, tentang keadaan penyakit. Beberapa teori medis menunjukkan kemungkinan epilepsi lobus temporal berdasarkan pengalaman penglihatan. Kemudian penyakit lainnya ada pula yang berspekulasi mengenai malaria, migran kronis gitu ya, atau gangguan bicara seperti orang gagap gitu ya. Apa arti duri dalam daging lagi Bapak Ibu Saudara? Di dalam ayatnya yang ke-7 tadi itu, duri dalam daging itu adalah penderitaan mental dan spiritual. Seorang ahli melihat duri ini bukan sebagai sakit fisik melainkan beban batin. Itu duri dalam daging, bisa dikatakan seperti itu oleh pahala ahli yang mengatakannya. Penganiayaan, misalnya penganiayaan itu maksudnya tekanan yang terjadi terus menerus dari musuh Injil, ancaman kematian dan penentang komunitas Yahudi. Kemudian godaan atau rasa bersalah, yaitu pergumulan batin atas masa lalunya sebagai penganiayaan jemaat sebelum bertobat. Kemudian apalagi arti duri dalam daging, makna teologisnya apa saudara? Yaitu yang makna teologisnya adalah kekuatan dalam kelemahan. Yaitu tujuan utama penyebutan duri ini bukan pada jenis penyakitnya melainkan pada tujuan ilahi. Jadi Paulus ini diberikan duri dalam daging gitu ya, supaya dia merendahkan diri, dan kita pada masa kini juga itu diizinkan oleh Tuhan. Kemudian anugerah Tuhan cukup. Saat Paulus meminta agar duri itu diangkat, Tuhan menjawab kepada Paulus seperti ini saudara. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 tadi kita udah baca kan. Dikatakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena Tuhan bilang cukup Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu, kata si Tuhan kepada Paulus. Itu maksudnya Tuhan supaya si Paulus ini jangan merasa hebat gitu, meninggikan diri kayak gitu ya. Karena dia sudah masuk sorga gitu saudara. Ya kan? Jadi poin yang pertama itu bagaimana kita menjadi lemah. Bagaimana kita, Tuhan bilang menjadi cukuplah akan kasih karunia kepadamu katanya. Jadi itu adalah agar Paulus dan kita di masa kini tidak meninggikan diri. Kemudian yang kedua, kita harus pahami Bapak Ibu Saudara. Kenapa sebab ayat ini muncul bagi Paulus, bagi kita juga. Garis bawahi, kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Tuhan itu mau kita itu menjadi partnernya Tuhan kayak gitu. Bagaimana supaya kita bisa menjadi partnernya Tuhan? Artinya Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Tetapi kitanya mau enggak gitu ya kan? Kita mau enggak menjadi partnernya Tuhan? Mau enggak kita meminta kepada Tuhan gitu ya? Bagaimana Tuhan itu mengajarkan kepada kita supaya kita terus mengandalkan Dia gitu kan? Jadi ketika kita lemah, coba saudara renungkan dalam hidup saudara. Kalau kita lemah, kita minta pertolongan kepada siapa coba? Pasti kepada Tuhan ya kan? Gak mungkin kita lemah, kita merasa bahwa aku lemah, aku udahlah, aku gak ngapa-ngapain kayak gitu ya kan? Jadi di sini kita harus pahami saudara. Katakan firman Tuhan dikatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wow. Kalau kita renung-renungkan, Tuhan loh mau jadi partnernya kita gitu kan. Iya kan? Jadi artinya Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Tuhan artinya dalam kehidupan kita ini supaya kita menuju suatu kesuksesan, kita harus melalui proses-proses ini saudara. Ya kan? Kita menjadi lemah tapi kita menjadi kuat di dalam Tuhan kayak gitu, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, tadi ingat ya, bagaimana supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan, sekalipun kita menjadi lemah secara manusia, yaitu yang pertama itu kan ini saudara. Tuhan menjadikan kita lemah gitu, sehingga supaya kita jangan meninggikan diri kita. Kemudian yang kedua, Tuhan mau menjadi partnernya kita gitu ya saudara. Tuhan mau menjadikan
kita ini partnernya gitu. Artinya Tuhan mau bekerja sama gitu. Ayo, kalau Tuhan aja mau partner sama kita, masa kita nggak mau, ya kan? Jadi kita harus merendahkan diri, kita menjadi lemah, jangan kita membusungkan dana, aku hebat Tuhan, aku sudah bisa mandiri, aku sudah bisa sendiri, enggak. Kita tetap perlu Tuhan, sekalipun kita mampu gitu ya saudara. Karena tadi sudah jelas dikatakan, jika aku lemah, aku menjadi kuat, gitu saudara. Aku lemah tapi aku menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena kelemahan itu adalah kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dan kita menjadi sempurna karena kuasa Tuhan. Ya kan? Nah yang ketiga, mari kita pahami apa arti dan sebab ayat ini muncul buat kita saudara. Ayat ini saya ulang-ulang ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dikatakan di situ, saya garis bawahi yang kalimat terakhirnya, kelemahanlah, karena kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena kelemahan kita saudara, kita menjadi sempurna saudara. Yang ketiga ini apa yang harus kita pahami dan kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita saudara. Tuhan itu mau kita hanya diam, Tuhan itu mau kita tidak hanya diam maksudnya. Tuhan itu mau kita tidak hanya diam. Tuhan mau kita berusaha, ya kan? Tuhan mau kita berusaha sampai kita benar-benar lelah dan sudah tidak mampu lagi. Artinya aku pasrahkan Tuhan hidupku padamu gitu. Tapi maksudnya pasrah itu bukan yang pasrah, udahlah aku udah gak mampu Tuhan, aku diam aja tanpa ada usaha. Bukan seperti itu maksudnya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu mau kita tidak hanya diam. Artinya Tuhan mau tuh kita berusaha dulu gitu sampai istilah kata sampai titik darah penghabisan. Ya kan? Tuhan mau lihat kemampuan kita dulu gitu. Usaha kita kayak gitu maksudnya. Tuhan mau kita benar-benar mampu dulu, bekerja dulu, mengusahakan segalanya kayak gitu kan. Tadi dikatakan begini saudara. Paulus meminta Tuhan membuat iblis undur 3 kali. Tetapi Tuhan menolak saudara. Nah Paulus aja meminta kepada Tuhan sampai 3 kali loh saudara. Si Paulus ini meminta agar iblisnya itu undur dari hidupnya gitu. Agar duri dalam daging itu keluar dalam hidupnya. Tapi Tuhan mengatakan, tapi Tuhan menolak. Karena apa saudara? Karena Tuhan mau Paulus menjadi orang yang berjuang, gitu kan? Paulus mau menjadi orang yang berjuang, tidak harap gampang lah. Bahasanya kita sehari-hari tuh harap gampang, gitu kan? Tinggal lipat tangan, duduk manis. Kira-kira itu berkat Tuhan datang ke tidak? Tidak toh? Kira-kira kalau kita lihat katakan burung di udara Tuhan pelihara, tapi burung itu subuh-subuh tuh dia udah bekerja. Dia terbang ke sana kemari mencari makanannya. Itu dia berusaha tuh saudara, sampai Tuhan buka jalan. Nah apalagi kita, kayak gitu kan. Kita nih Tuhan mau jadikan kita ini pribadi yang sempurna kayak gitu. Tetapi kita harus lemah secara kedagingan kita, tetapi kita sempurna di dalam Tuhan. Ngerti ya maksudnya di sini? Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya sempurna di dalam Tuhan saudara. Sampai Paulus aja di sini dikatakan Paulus meminta kepada Tuhan agar iblis itu mundur 3 kali. Tetapi Tuhan menolak saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau Paulus menjadi orang yang berjuang, tidak pasrah. Tidak boleh pasrah saudara sebagai anak-anak Tuhan, ya kan? Gak boleh pasrah, kita harus lakukan yang terbaik dulu dalam hidup kita saudara. Baru Tuhan lakukan setelahnya. Ya kan? Do your best and God will do the rest. Apa artinya? Lakukan dulu yang terbaik dalam hidupmu. Kamu lakukan dulu yang terbaik. Baru Tuhan lakukan sisanya saudara. Ya kan? Do your best and God will do the rest. Gitu saudara. Jangan jadi orang yang pasrah. Anak Tuhan gak boleh pasrah saudara.
Ya kan, anak Tuhan itu sekalipun menghadapi persoalan sekalipun menghadapi tantangan itu nggak boleh lemah. Artinya lemah di dalam Tuhan ya. Iman maksudnya, iman kayak gitu saudara. Ya kan? Dikatakan di sini karena kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara tahu cerita tentang murid Tuhan Yesus ketika menjala ikan, terus murid-muridnya sedang menjala ikan sedangkan Tuhan Yesus tidur di buritan kapal. Nah itu pasti tahu cerita itu ya. Yesus tidur di buritan kapal, Yesus santai gitu tidur di buritan kapal. Sedangkan murid-muridnya ini sedang dalam keadaan panik saudara. Mereka diombang-ambingkan ombak, mereka mau tenggelam kapalnya. Tuhan Yesus kalau kita lihat kenapa Tuhan Yesus tidur? Sebenarnya kalau saudara pikir kalau saudara sedang di dalam kapal, ombak lagi besar kayak gitu kan. Apakah saudara merasakan ombak itu sekalipun saudara tidur? Coba. Merasakan kan? Ya saya yakin percaya dan saudara yakin juga bahwa Tuhan juga merasakan itu ombak itu. Tetapi Tuhan membiarkan dulu gitu. Biar aja dulu murid-murid saya lakukannya terbaik dulu, berusaha dulu. Kayak gitu kan. Jangan ibaratnya pasrah. Ya udahlah pasrahlah Tuhan kayak gitu. Biar sudah kapalnya tenggelam. Tuhan biarkan dulu itu. Murid-muridnya itu tuh berjuang dulu gitu ya. Karena poin yang ketiga ini bagaimana supaya kuasa Tuhan itu menjadi sempurna dalam hidup kita itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu mau kita tidak hanya diam. Tuhan mau kita tuh bergerak, bertindak gitu kan secara iman, yakin bahwa saya mampu Tuhan, saya kuat Tuhan. Apapun persoalan yang ada di hadapanmu itu akan selesai saudara. Ya kan? Karena kita punya Tuhan yang besar saudara. Jadi di dalam kelemahan ada lagunya. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Ya kan? Lanjutkan seterusnya saudara. Artinya kuasa Tuhan itu nyata dalam kelemahan kita saudara. Karena di saat kita lemah, kuasa Tuhan mengalir secara sempurna dalam hidupmu saudara. Tetapi engkau harus lakukannya terbaik dulu dalam hidupmu. Jangan menjadi orang yang pasrah. Yang hanya tunggu diam dalam rumah saya tidak berjuang, tidak berusaha atas hidupmu saudara. Tuhan tidak mau itu saudara. Tuhan tidak mau itu, Tuhan tidak akan bergerak Tuhan. Tuhan katakan sih, Tuhan tidak mau kita tidak hanya diam. Tapi Tuhan mau kita berusaha sampai kita benar-benar lelah. Kita lelah dulu saudara, sudah sampai titik darah penghabisan berusaha. Sudah Tuhan, aku sudah tidak mampu. Aku sudah melakukan yang terbaik. Dikatakan di sini dikatakan do your best and God will do the rest. Artinya lakukan yang terbaik dulu saudara. Baru Tuhan lakukan sisanya saudara. Percaya sama Tuhan. Apapun yang kamu hadapi, Tuhan ada bersama engkau saudara. Tetapi Tuhan ini seperti contoh yang saya katakan, Yesus tidur di buritan kapal, itu maksudnya. Tuhan membiarkan kita dulu, udahlah biarlah. Kamu berjalan dulu sampai di mana kamu bisa gitu kan. Sampai kamu benar-benar lemah, baru tangan Tuhan menolong saudara. Seperti Yesus tidur di buritan kapal ini saudara. Pada saat Yesus tolong, kapal kita sudah mau tenggelam. Kenapa engkau tertidur? Yesus tidur di buritan kapal, murid-muridnya berteriak, Yesus tolong. Gitu kan. Sampai murid-muridnya sudah menyerah, akhirnya Tuhan bangun. Tuhan Yesus menolong sampai ombaknya itu menjadi teduh, ombaknya menjadi tenang saudara. Seperti itu saudara ya. Tuhan mau itu kita gak boleh pasrah, ingat ya. Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anaknya Tuhan tuh yang pasrah gitu saudara. Ingat Tuhan ada bersama-sama dengan kita, amin. Sekalipun tantangan, sekalipun persoalan, mengatakan apapun pergumulan hidupmu yang mungkin sesamamu tidak mengetahuinya. Tetapi Tuhan tahu saudara, tetapi Tuhan masih ingin melihat apakah engkau di dalam kelemahanmu mau menjadi partnernya Tuhan. Poin yang kedua tadi ya kan. Mau mengundang Tuhan dalam hidupmu, begitu maksudnya ya kan. Mau menghadirkan Tuhan, mau berpengharapan kepada Tuhan gitu.
Jadi percaya saudara, lakukan yang terbaik dalam hidupmu, maka Tuhan akan bekerja sisanya saudara. Kita harus pahami kenapa ayat ini muncul bagi Paulus dan bagi kita di saat ini saudara. Kemudian mari kita pahami apa arti dan sebab ayat ini muncul. Ayat ini berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang keempat adalah iblis ini, yaitu saya mau katakan kenapa tantangan itu datang. Ada tantangan itu datang, masalah itu datang, atau sakit penyakit datang saudara. Itu adalah penyeimbang dalam hidup kita, ya kan? Penyeimbang rohani kita saudara. Seperti misalnya kalau di dunia ini, dunia pemerintahan itu ada DPR gitu kan. Jadi DPR yang mengontrol pemerintahan. Kalau tidak ada DPR ya pemerintah semaunya saja bergerak. Tidak ada yang mengontrol gitu. Tidak semau-maunya itu bergerak, makanya ada DPR gitu. Ya kan? Ini contoh saudara. Jadi di ayatnya yang tadi itu dikatakan kenapa iblis dihadirkan. Kenapa duri dalam daging itu dihadirkan, itu karena ini saudara. Kita harus pahami saudara. Kenapa tantangan boleh datang, diizinkan oleh Tuhan. Kenapa masalah itu ada, sakit penyakit itu ada. Itu untuk penyeimbang iman kita. Ya kan? Penyeimbang rohani kita saudara. Supaya kita sadar diri gitu loh maksudnya. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita menjadi orang yang sukses. Kita menjadi sempurna di dalam Tuhan. Tuhan mau kita tetap rendah hati saudara. Ya kan? Tuhan mau kita tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya saudara. Kemudian jadi bagaimana kita harus menghadapi iblis. Iblis itu tantangan maksudnya saudara ya. Duri dalam daging. Tantangan kita saudara. Kita harus belajar seperti Paulus tadi saya katakan. Kenapa Paulus diizinkan ada iblis yaitu duri dalam dagingnya. Sampai Paulus ini meminta kepada Tuhan. Biarlah iblis itu undur daripada aku Tuhan. Tapi Tuhan menolaknya. Karena apa? Supaya si Paulus tetap rendah hati. Dia tidak sombong gitu saudara. Tidak meninggikan diri kayak gitu. Kita harus belajar seperti Paulus saudara. Yaitu kita harus menyukai keadaan kita. Saya tidak mengetahui keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini. Mungkin saudara dengan senyum manis tetapi dalam hati banyak persoalan. Banyak pergumulan, banyak tantangan hidup yang saudara hadapi. Tetapi mari saudara, saya mengajak kita harus seperti Paulus. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada cobaan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada sakit penyakit, kita harus menyukai keadaan itu saudara. Harus menyukai kondisi kelemahan supaya apa? Ayatnya tadi, supaya kuasa Kristus turun menaungi engkau saudara. Supaya kuasa Kristus turun menaungi engkau, yaitu di mana kondisi, di mana Kristus kita bertanding dengan tidak seimbang dengan lawan kita iblis gitu. Jadi Kristus itu memenuhi kita gitu saudara ya, menaungi kita gitu dalam 2 Korintus 12 ayat 9b. Coba kita baca dulu. 2 Korintus 12 ayat 9b tadi saudara, saya baca ya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sudah jelas dikatakan, karena kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Tuhan. Jadi kelemahan kita apa saudara? Tantangan, persoalan hidup, sakit penyakit, masalah entah apa itu. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita itu untuk kita menjadi percaya kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman kayak gitu. Tuhan mengajarkan kita harus seperti Paulus gitu. Harus tetap berpengharapan kepada Tuhan gitu saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Ya kan? Saudara tahu cerita Daud? Daud berperang melawan Goliat. Daud itu kecil, masih remaja. Sedangkan kau lihat kalau dibandingkan dengan Daud,
Goliat 2 meter di atas Daud. Bayangkan bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel, dengan batu kecil saudara. Batu dari sungai dia ambil saat itu. Tapi kenapa dia bisa menang? Karena dia memiliki kuasa dari Tuhan. Dia secara manusia dia lemah ya kan. Badannya kecil, masih muda. Bagaimana si Goliat ini bisa kalah? Goliat anggaplah raksasa pada saat itu. Kenapa si Daud bisa menang? Kan dikatakan di sini dalam 1 Korintus 15 ayat 32, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Seperti Goliat contohnya saudara. Karena dia percaya Tuhan menyertai dia. Amin. Kita percaya sekalipun kita lemah, ya kan? Sekalipun kita menghadapi persoalan apapun juga yang Tuhan saya sudah tidak mampu. Kita tidak bisa bicara sama pasangan kita, mungkin. Kita tidak bisa bicara sama orang tua kita, sama saudara-saudara kita, tapi katakanlah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan partner saudara. Jadikan Tuhan partner dalam hidupmu. Jadi kita harus menyukai kondisi kita saudara, seperti Daud tadi. Daud menyerahkan seluruh kehidupannya, Tuhan aku percaya Tuhan yang berjalan di depanku gitu. Tuhan yang ada di depanku kayak gitu kan. Jadi kondisi ini kita harus suka saudara, percaya bahwa Kristus ada bersama dengan kita, ya kan? Ya kejadian spesifik lainnya misalnya dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 5. Paulus juga secara harfiah digigit oleh seekor ular berbisa binatang buas saudara di Malta. Namun ia tidak menderita luka apapun. Kalau digigit ular itu kan apalagi ular yang berbisa saudara. Di hutan liar pasti mati saudara, keracunan karena bisanya itu. Tetapi di sini dikatakan di Kisah Para Rasul 28 ayat 5 ini, Paulus tidak luka apapun, dia tidak sedikit pun mati keracunan oleh ular berbisa itu saudara. Karena apa? Karena Paulus sudah melemahkan kedagingannya dan tapi kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupannya saudara. Dia sadar dia bukan siapa-siapa di dalam Tuhan si Paulus ini. Nah, mari kita belajar seperti Paulus saudara. Kita harus suka dengan kondisi kita. Suka tidak suka kita harus suka saudara. Karena ketika kita di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja saudara ya. Kemudian jadi bagaimana kita menghadapi iblis, tantangan kita itu saudara. Kita harus belajar seperti Paulus saudara. Ya kan? Kita harus rela. Kita harus senang dan rela dalam kelemahan kita saudara. Baik itu dalam siksaankah, baik itu dalam kesukaran hidupkah, penganiayaankah, kesesakan yang karena Kristus supaya saat lemah maka kuat di dalam iman. Dalam 2 Korintus tadi saudara, 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, ayat yang terakhir tadi saudara ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sudah jelas tadi saya juga berikan judul juga. Jika aku lemah, aku kuat. Gimana sih maksudnya jika aku lemah, aku kuat? Belajarlah seperti Paulus ini saudara. Ya kan? Paulus ini dia menghadapi segala kondisinya tidak nyaman saudara. Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Karena dia tahu di dalam kelemahanlah dia menjadi kuat di dalam Tuhan saudara. Saudara tahu besi yang ditempa, besi yang mau dibentuk itu kan dia dibakar dulu saudara. Dibakar di dalam api dulu. Tetapi kalau dibakarnya hanya ketika dibakar langsung ditempa, dibentuk, itu dia tidak kuat, dia tidak kokoh. Tetapi ketika besi ini ditempa, dibakar, kemudian dicelupkan di minyak, ditempa lagi, dibakar lagi, dicelupkan berulang-ulang kali, maka dia akan dibentuk misalnya seperti menjadi sebuah pedang mungkin, maka pedang itu akan kuat saudara.
Tapi kalau dia hanya ditempa saja, tanpa ada proses yang berulang kali, maka pedang itu akan rapuh, saudara. Sama seperti itu iman kita. Jadi di sini saya mau mengajarkan kepada kita semua harus punya iman seperti Paulus, saudara. Sekalipun ditempa masalah, sekalipun ditempa persoalan, cobaan, kondisi yang kurang menyenangkan sekalipun, Paulus tetap rela, ya kan? Karena kita percaya ujung-ujung kita masuk sorga, saudara. Tetapi kita harus menyalipkan kedagingan kita. Kita harus lemah secara kedagingan kita, saudara. Agar ketika kita diproses oleh Tuhan semakin diberkati, semakin kuat. Ketika kita sudah diberkati Tuhan sungguh luar biasa, kita menjadi orang yang sukses, kita tidak meninggikan diri kita, gitu saudara. Ya, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, saudara. Karena di luar Tuhan siapa kita, saudara? Tidak ada siapa-siapa, kita bukan siapa-siapa. Ya kan? Jadi kita harus mengundang Tuhan, saudara ya. Yang pertama tadi ingat poinnya, saudara. Kita harus pahami apa yang Tuhan mau, sama seperti Paulus ini, saudara. Tuhan tidak mau kita meninggikan diri, saudara. Ya kan? Maka Tuhan izinkan iblis hadir di dalam kehidupannya si Paulus. Iblis itu berupa duri daging. Duri daging itu ya itu dia. Bisa persoalan hidup, tantangan hidup, kondisi yang tidak menyenangkan. Ya kan? Sakit penyakit. Ya kan? Sampai si Paulus aja menolak, Tuhan biarlah iblis itu enyah daripada aku. Sampai 3 kali si Paulus memohon kepada Tuhan, tapi Tuhan menolak, saudara. Karena apa Tuhan bilang? Biar di saat engkau lemah, kuasaku menjadi nyata. Itu maksudnya, saudara. Yang kedua, Tuhan itu mau kita menjadi partnernya Tuhan. Maksudnya Tuhan mau menjadi partnernya, Tuhan mau menjadikan kita tuh partner. Dalam kondisi kita yang tidak menyenangkan, baik menyenangkan, tidak menyenangkan, Tuhan mau kita selalu menghadirkan Dia dalam hidup kita, saudara. Kita selalu mengandalkan Dia gitu ya, mau bekerja sama gitu dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh menjadi orang yang pasrah, yang diam saja tanpa ada usaha, ya kan? Tuhan gak mau gitu. Kita harus seperti Paulus, saudara, belajar. Sekalipun kita lemah, kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Percaya bahwa kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Do your best and God will do the rest. Artinya kita lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan melakukan sisanya, saudara, ya kan? Tuhan izinkan ada tantangan dalam hidup kita ini. Itu menjadi apa tadi saya katakan? Menjadi penyeimbang dalam hidup kita. Artinya supaya kita balance gitu dalam hidup kita gitu ya. Jangan kita naik terus kita jadi lupa diri gitu kan. Dan kita harus suka dalam keadaan kita, kondisi kita ya. Ya jadi saya mau mengajak kita semua, baik saudara, baik saya. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun kesusahan kita hari-hari ini, saudara, tetap andalkan Tuhan, saudara.